warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di materi saya ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah memahami ya hubungan antara tegangan atau beda potensial, kemudian hambatan dan kuat arus ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita simak video. Oke ya, untuk materi kali ini adalah tentang hukum Ohm. Oke ya, pasti kalian sudah pernah dengar pada waktu SMP. Ini ada rumus ya tentang hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Nah, di sini bisa kita amati ya untuk rumusnya. Ya, kita kaitkan dengan bunyi hukum Ohm. Bagaimana bunyinya? Bunyinya yaitu besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar, ya, berarti arus listrik yaitu I akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan. Nah, akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan. V di sini ya, dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R ya di sini atau tahanan ya. Saya ulang, bunyi hukum Ohm adalah besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar, berarti arusnya ini, kemudian akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yaitu V, kemudian berbanding terbalik dengan hambatan atau tahanan R. Ya, di sini untuk V ini satuannya adalah volt, R adalah satuannya adalah ohm, ya, I adalah ampere, ya di sini adalah. Jadi bisa digunakan rumus segitiga yaitu V di sini I, di sini R. Apabila kita mau mencari R berarti V per I. Apabila kita mau mencari I, misalnya adalah V per R. Apabila kita mau mencari V berarti I kali R. Oke, lanjut ya. Misal ada sebuah rangkaian. Ya, di sini V, di sini adalah R, hambatan atau tahanannya. Di sini adalah I. Ya. Jadi V ini tegangan, kemudian ini dicari I, kemudian R ini adalah hambatannya. Misal kita kasih angka. Ya, misal kita kasih angka di sini adalah 20 volt. Misal di sini kita kasih angka 1 ohm. Oke. Berarti I-nya berapa? I-nya sama dengan V per R. Oke. Sama dengan V-nya berapa ini? Jadi 20 dibagi R-nya berapa di sini? Berarti ini 1. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 20. I satuannya apa? Ampere. Ya, 20 ampere. Oke. Misalnya ya, contoh lain. Untuk V-nya ini kita besarkan ya, contoh lain V-nya kita besarkan. Berarti V di sini ya sama dengan V-nya kita besarkan, misalnya 30. Ya, R-nya tetap 1. Hasilnya berapa?
Jadi 30 ampere. Ya. Kemudian misalnya kita besarkan lagi, yaitu 40. Ya, untuk R-nya tetap. Berapa hasilnya? Bisa hasilnya adalah 40 ampere. Oke ya, dengan itu bisa kita simpulkan bahwa di sini ya, tegangan semakin diperbesar, semakin besar, maka arus yang mengalir juga semakin besar. Ya. Di sini adalah sesuai dengan bunyi hukum Ohm. Nah, yaitu arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar ya atau konduktor akan berbanding lurus. Jadi yang ini arus akan berbanding lurus dengan tegangan. Ya, di sini sudah kita buktikan. Ya, akan berbanding lurus dengan tegangan. Ya. Oke ya, ini nomor 1. Kadang nomor 2. Ya. Nah, di sini saya akan menggambar ya, jika hambatannya diperbanyak ya. Jadi hambatan diperbanyak. Nah, contoh di sini gambarnya. Ya, di sini tetap sama V. Di sini ada R ya. Di sini ada R. Di sini R, tekan R1, di sini R2. Berapa arus yang melewati di sini? Ya. Coba kita kasih angka sama seperti tadi, misalnya tegangannya 20. Untuk tahanannya ya 1 ohm ya. Kemudian untuk tahanan 2 1 ohm. Ya, di sini kita tahanannya kasih 2 ya, tapi masih satu jalur di sini. Jadi belum membuat jalur yang lain ya. Jadi arus yang melewati masih satu jalur. Ya. Coba kita selesaikan. Di sini untuk I-nya adalah sama ya, V per R. Kemudian untuk V-nya di sini 20, untuk R-nya di sini adalah 1 ya. Karena 2 berarti 1 tambah 1 ya. Jadi hasilnya di sini adalah 20 per 2. Dan hasilnya adalah 10 ohm. 10 ampere ya, sorry ya, 10 ampere. Nah, ini di sini adalah watt arus. Jadi di sini adalah 10 ampere. Ya. Misalnya di sini diperbanyak lagi, ya berarti nanti arus yang mengalirnya akan semakin kecil, ya. Karena hambatannya semakin banyak. Jadi mungkin anak sudah jelas ya di sini. Jadi di sini tegangannya semakin besar, berarti arus yang mengalir juga semakin besar. Apabila tahanannya diperbanyak, artinya tahanannya semakin besar, maka arus yang melewati di sini akan semakin kecil. Ya, jadi sesuai dengan bunyi hukum Ohm. Ya, tegangan akan berbanding dengan arus, kemudian untuk hambatannya berbanding terbalik. Ya. Oke, coba kita bandingkan untuk yang ini ya. Nah, membuat jalur lagi ya. Di sini V. Oke ya, di sini R, di sini R. Bedakan sama yang ini. Nah, jadi sini ini untuk I-nya ya. Kalau di sini untuk jalurnya menambah jalur baru. Jadi kalau ini kan satu jalur. Kalau yang ini jalurnya ada 2. Jadi untuk jalurnya ini diperbanyak ya. Menambah jalur baru ya.
menambah jalur baru. Ya, coba kita kasih angka seperti yang tadi ya. Di sini ada 20. Ya, di sini ada 1 ohm. Di sini ada 1 ohm. Coba kita hitung untuk hasilnya. Untuk I ya sama dengan berapa ini I-nya ya? I1 ditambah I2. Karena ini melewati sini ya, jadi ada I1, ada I2. Jadi untuk tegangannya tetap sama, cuma arusnya ini terbagi menjadi 2 jalur ya. Berbagi menjadi 2 jalur. Ya. Jadi untuk penyelesaiannya adalah V per R1 ditambah V per R2 ya. Di sini adalah 20 dibagi 1. Di sini untuk I2-nya adalah 20 dibagi 1. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 20 tambah 20 berarti 40 bagi 1 dengan 40 ampere. Ya. Di sini untuk hasilnya ya 40, bedakan dengan yang ini. Ya. Jadi kalau dirangkai secara paralel di sini, ini tahanannya akan semakin kecil. Ya. Kalau di seri di sini tahanannya akan semakin besar. Ya, sehingga hasilnya untuk arus yang melewati kecil. Kalau dirangkai secara paralel di sini, tahanannya akan semakin kecil, maka arus yang melewati di sini adalah semakin besar. Nah, kalau di sini ditambah 1 jalur lagi, ya berarti nanti untuk arusnya di sini akan semakin besar, ya. Misalnya ditambah 1 lagi, ya berarti di sini ada 60 ya. Nanti hasilnya adalah 60 nanti di sini. Misalnya ditambah 1 jalur lagi. Ya. Oke ya, cukup jelas ya. Selamat belajar. Jangan lupa ya untuk videonya ini dibaca ya, dilihat berulang-ulang sampai paham. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menonton ya. Mudah-mudahan paham ya dari penjelasan saya. Ya, jangan lupa mengirim komentar kemudian menyebutkan nomor absen ya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.